وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين jemaah berhasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Kitab Salat Nabi. Dan pembahasan kita adalah tentang lafal-lafal atau bacaan-bacaan tasyahud yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah tasyahud yang disyariatkan untuk dibaca, yang hukumnya wajib untuk dibaca pada rakaat yang kedua, pada salat yang 3 dan 4 rakaat atau salat rubaiyah atau thulathiyah, atau pada rakaat yang keempat, atau rakaat yang terakhir pada salat-salat yang lainnya. Dan telah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu bacaan dari tasyahud Abdullah bin Mas'ud yang dia menurut kebanyakan ulama dia adalah tasyahud yang paling utama, tasyahud yang paling afdal. Dan ini adalah pendapat dari kebanyakan sahabat dan tabi'in, serta pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Tasyahud tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud wa kaffi baina kaffayhi." Kana yu'allimuni surah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahhud, dan telapak tanganku, kata Ibnu Mas'ud, ada di antara kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengajarkan aku Al-Quran, satu surah dari Al-Quran. Maka berkata Rasulullah, "At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi." Telah disebutkan bahwa lafaz yang kuat, yang benar dari hadis Ibnu Mas'ud adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dalam sebahagian riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai baina dhahraniya," kan membaca assalamu alayka ketika Rasulullah masih hidup di antara kami. Alamma qubira, setelah beliau wafat, maka kemudian kami pun mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Telah disebutkan bahwa bagaimanapun pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwa kita menyebutkan dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi, karena inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan tentu saja Rasulullah mengetahui bahwa dia pasti akan mati, akan wafat. Demikian pula Allah Maha mengetahui, dan beliau tidak memberikan isyarat, tidak memberikan arahan-arahan langsung untuk mengganti kalimat tersebut. Karena itu kita mengatakan yang kuat dari menurut para ulama adalah kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, tentu saja bagi sebagian kaum muslimin yang memilih kalimat assalamu ala nabi dengan keterangan hadis Bukhari pada kitab Tauhid yang pada tambahan adalah pernyataan bahwa itu ketika Rasulullah hidup, setelah wafatnya akan pun mengganti menjadi assalamu ala nabi, yang mendapat keterangan dari Atha Al-Khurasani tadi yang tadi murid dari para sahabat tadi ini, di mana dia mengatakan kami yaquluna, adalah para sahabat mengatakan assalamu alayka ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, beliau mengatakan assalamu ala nabi. Barang siapa menggunakan kalimat ini assalamu ala nabi, maka tidak kita katakan dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Mengapa? Karena perbuatan ini assalamu ala nabi telah dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan disebutkan dalam tasyahud Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Abdullah bin Abbas
Karena itu kita mengatakan dia bukan perkara bid'ah, karena para sahabat tidak mungkin mengajarkan umat kepada perkara baru dalam agama bid'ah yang tercela. Tetapi kita mengatakan bahwa ini adalah istilah mereka, menunjukkan seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak wajibnya kalimat Assalamu alaika, tidak wajib. Artinya bahwa keseluruhan tasyahud hukumnya wajib. Tapi kaf mukhatab, kaf Assalamu alaika, ini tidaklah wajib. Boleh seseorang mengatakan Assalamu ala Nabi tanpa menyebutkan kaf mukhatab tersebut. Ya, tetapi kita ingatkan sekali lagi, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tasyahud yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani adalah tasyahud Abdullah bin Abbas. Yang tasyahud ini adalah afdal tasyahudat, adalah tasyahud yang paling afdal, paling utama menurut Imam Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'd. Imam Syafi'i dan Imam Laits bin Sa'd menganggap bahwa itu tasyahud yang paling utama. Kita akan kembali katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa sesungguhnya bacaan yang manapun yang dibacakan dari bentuk tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah, baik tasyahud Abdullah bin Abbas atau tasyahud Abdullah bin Mas'ud atau tasyahud Umar bin Khattab atau tasyahud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya semuanya itu sah dengannya salat yang kita kerjakan. Hanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mana yang paling utama, mana yang paling afdal. Dan ini tentu saja tidaklah berarti adanya penekanan atau adanya pelarangan dari bentuk-bentuk yang lain. Masing-masing kemudian berijtihad dan melihat mana yang paling afdal. Adapun tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud yang dilihat oleh Imam Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'd sebagai tasyahud yang paling utama. Apa itu? Yaitu tasyahud yang berbunyi kata Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud seperti mengajarkan sebuah surah dari Al-Quran. Sekali lagi ini penting, menunjukkan perhatian Rasulullah, i'tinah, ya, kecermatan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan bacaan tasyahud tersebut. Karena itu sekali lagi tidak boleh kita bertasahul meringankan bacaan tasyahud, apalagi melakukan apa yang disebut dengan tasfiq, menggabungkan riwayat-riwayat yang ada dalam tasyahud. Kita gabung misalnya tasyahud Ibnu Mas'ud dengan tasyahud Ibnu Abbas misalnya, kita gabungkan, tidak boleh, ya, masing-masing sendiri-sendiri, bahagian-bahagian, ya. Kenapa? Karena seperti ini diajarkan oleh Rasulullah yang perhatiannya tinggi, sampai dan juga para sahabat mengajarkan bacaan tasyahud harfan, sehuruf ini sehuruf, sampai ketika seorang yang diajar menambahkan, maka mereka ada hak, ini benar, tapi hakada allamana Rasulullah SAW. Tapi hanya begini yang diajarkan Rasulullah. Apa yang kalau tambahkan itu bagus maknanya, benar artinya. Tetapi kami diajarkan oleh Rasulullah hanya seperti ini, tidak lebih, tidak kurang. Maka menunjukkan perhatian yang besar akan pengajaran tasyahud ini. Adapun tasyahud Abdullah bin Abbas tersebut, Rasulullah mengatakan at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. At-tayyibatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian أشهد
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan juga penting untuk kita perhatikan adalah kalimat tasyahud atau kalimat syahadah yang ada pada dalam tasyahud. Sebelumnya didahului dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Setelah sebutkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Yang kata Nabi, ucapan ini akan memberikan keselamatan bagi setiap hamba Allah yang saleh yang ada di langit maupun di bumi. Intinya assalamu alayna. Kita mengucapkan dalam bentuk jamak bersama-sama karena salat berjamaah. Tapi perhatikan, ketika penyebutan tasyahud maka datang dalam bentuk mufrad. Bukan nashhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi tak? Jadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Ada faedah yang penting yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, yaitu bahwa sesungguhnya tatkala maqam syahadah, kedudukan syahadah, tempat dari syahadat yang begitu tinggi, yang sesungguhnya masing-masing orang wajib untuk mempermaklumkan hal ini pada dirinya dan menyampaikannya dengan terang dan jelas tanpa adanya perwakilan, maka datanglah dia dalam bentuk mufrad. Jadi seolah-olah penekanan kepada kita masing-masing, oh hendaklah kalian bersaksi masing-masing, tidak boleh adanya perwakilan, tidak dibenarkan adanya penggantian. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Sungguh aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang utusannya. Yang dia adalah kalimat syahadatain. Menunjukkan kepada kita begitu pentingnya kalimat ini. Sehingga sekali lagi setiap orang membacanya. Asyhadu. Ya. Maka ini yang terwaris dari tasyahud Abdullah bin Abbas. Tasyahud yang lain, tasyahud Abdullah bin Umar, ketika dia menyampaikan dari Rasulullah SAW bahawa semuanya kepadanya at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, at-tahiyyat penghormatan bagi Allah, wat-thayyibat was-salawat wat-thayyibat, dan salawat yakni doa, wat-thayyibat dan kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan bagimu wahai Nabi, wa rahmatullahi dan rahmat Allah wa barakatuh dan barakahnya. Kemudian berkata Ibnu Umar, zidtu fiha wa barakatuh. Aku tertambahkan dalam assalamu alayka wa rahmatullahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, aku tambahkan wa barakatuh. Wa barakatuh. Berkata para ulama seperti halnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa fathah ini bukanlah berarti bahwa Ibnu Mas'ud menambah-nambah dari apa yang Ibnu Umar menambah-nambah dari apa yang diajarkan, tetapi beliau menambah apa yang dia dapatkan dari riwayat yang lain atau tasyahud yang lain, atau apa yang dia ketahui daripada sunnah Nabi yang diingatnya kemudian, maka dia tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bacaan tasyahud selanjutnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wahdahu la syarika lahu. Ya. Jadi ini tambahannya dibanding tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Jadi terdapat 3 tasyahud.
Musa al-Ash'ari, di mana Rasulullah berkata kepada Abu Musa, wa idza kana berkata Abu Musa al-Ash'ari, wa idza kana 'inda al-qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum. Berkata Rasulullah, dan jika kalian duduk di al-qa'dah, itu duduk tasyahud saja, falyakun min awwali qawlikum, maka hendaklah min awwali qawli ahadikum, hendaklah perkataan pertama seorang di antara kalian adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu lillah, at-tahiyatu wat-thayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sab'u kalimatin hunna tahiyatus salat. 7 kalimat kata Abu Musa al-Ash'ari yang dia adalah pembuka dari salat. Demikian tasyahud Abu Musa al-Ash'ari. Sudah 4 tasyahud. Kalau kita simpulkan tasyahud Abu Mas'ud, saya kira sudah kita kuasai, kan? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas ya? Adapun tasyahud Ibnu Abbas, maka dia ada tambahan dan ada pembalikan. At-tahiyatu al-barakatu as-salawatu wat-thayyibat lillah. Ya, jadi hanya itu. Ditambah al-mubarakat yang tidak ada pada ayat Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu wal-mubarakat, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Hadis Abdullah bin Mas'ud, lillahnya lebih dahulu kan? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tidak. Hadis Abdullah bin Abbas tidak. Tapi at-tahiyatu al-barakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Ya. Itu saja. Adapun yang lainnya sama. Ya. Adapun tasyahud Ibnu Umar, maka dia hampir sama dengan tasyahud Abdullah bin Mas'ud, kecuali pada tambahan wahdahu la syarika lah. Hampir sama. Ya, at-tahiyatu lillah was-salawatu at-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tasyahud Abu Musa al-Ash'ari, terjadi thayyibatnya dengan salawatnya dan lillahnya terakhir. At-tahiyatu wat-thayyibat, at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Ingat, ayat Abdul Mas'ud, tahiyat dulu, baru salawat, baru thayyibat. Tahiyat dulu, baru lillah, baru salawat, baru thayyibat. Adapun dalam tahiyat Abu Musa al-Ash'ari, at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Lillahnya terakhir. Itu bedanya. Ada tambahan yang lain adalah pada kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yang tidak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Itu perbedaannya. Adapun tasyahud yang berikutnya, yang kelima, tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tasyahud ini semuanya datang dalam bentuk mauquf, hadis mauquf dari perkataan Umar bin Khattab, bahwa adalah beliau radhiyallahu taala anhu yu'allimun nas at-tasyahhud wa huwa al-mimbar, mengajarkan kepada manusia tasyahud dalam keadaan beliau bersembahyang, sedang berkhutbah. Dia mengajarkan tahiyat. Maka dia berkata, dan tasyahud ini dikatakan oleh Imam Malik sebagai tahiyat yang paling afdal. Ya, ini pendapat Imam Malik. Ada Imam Syafi'i tadi, tahiyatnya Abdullah bin Abbas. Bunyinya adalah at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillah. Assalamu
alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai sama dengan tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi bedanya ada kalimat at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Jadi as-salawat diganti menjadi az-zakiyat. Dalam tahiyat Abdullah bin Mas'ud kan? Tahiyat Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dua susunannya menjadi at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy, dan seterusnya. Ya, perhatikan perbedaan-perbedaannya. Sudah tahu perbedaannya saja. Ya, yang mana pun yang dibaca saja sah salat kita. Tetapi dari kesempurnaan mengikuti sunnah Nabi SAW, kita kadang mengganti-gantikan tasyahud tersebut. Yang berikutnya yang terakhir tasyahud Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Qasim bin Muhammad, كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول. Adalah Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kami, kata Qasim bin Muhammad, mengajarkan kepada kami tasyahud dan sambil dia berisyarat dengan jarinya atau biyadiha dengan tangannya. Ia berkata, at-tahiyyatu thayyibatu as-salawatu az-zakiyat lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai dengan seterusnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi bedanya adanya perubahan susunan dari menjelas dengan salawat dan tambahan zakiyat, dan lillahnya sama dengan dibelakangkan sama dengan hadis Abdullah bin Abbas, dibelakangkan at-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Itu bedanya, ya. Saya kira mungkin sekarang tak sulit untuk memperhatikannya, tapi nanti bisa dilihat kembali di buku dan utamakan menjaga bentuk-bentuk perbedaannya itu. Jika kita tahu perbedaannya, maka akan mudah diulang dengan menjadikan hadis Abdullah bin Mas'ud sebagai inti yang kita hafalkan. Setelah itu, setiap perubahan kita akan mengetahui, oh ini bentuk tasyahudnya fulan dari sahabat Nabi, ini fulan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah baguslah jika kita buatkan tabel jika memungkinkan, khususnya bagi para pemuda, kemudian menghidupkan kalimat-kalimat yang berbeda dan susunan-susunan yang berubah dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, saya kira ini. Tapi intinya sekali lagi bahwa manapun yang disunahkan dari tasyahud tersebut, maka dia adalah tasyahud yang sah. Perkara selanjutnya, dan ini juga perkara yang hangat, ya, dan mungkin kita dapat di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan sholat seperti yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu perkara yang berkaitan dengan membaca salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud. Ya, membaca salawat. Sesungguhnya salawat ini berkaitan erat dengan tahiyat. Mengapa? Karena kita tahu dalam tahiyat, at-tahiyatu lillah, di situ ada bentuk salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedangkan Allah telah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ini perkara yang penting, karena ternyata dalam sebahagian keterangan hadis-hadis tentang bacaan salawat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna as-salama, fa kaifa nusalli alayka? Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui salam atau cara mengucapkan salam kepadamu. Yang riwayat lain mereka mengatakan, assalamu qad arafnahu. Bentuk salam wahai Nabi kami sudah mengetahuinya. Fa kaifa nusalli alayka? Lalu bagaimana cara kami bersalawat untukmu? Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa
bedanya antara salam dengan salawat. Ya, antara salam dengan salawat. Sehingga demikian pula ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, kita disyariatkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Ya kan? Ya. Bahkan sunnah al-bakhil min ummati idza dzukirtu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil dari umatku adalah orang yang jika disebut namaku ia tidak bersalawat kepadaku. Ya, tapi salawat yang kita baca apa? Wa sallallahu alaihi wa sallam. Salawat dan salam. Selalu bergantian, ya. Maka demikian pula hanya dengan tasyahud. Tasyahud adalah bacaan salam kepada Rasulullah. At-tahiyatu lillah wassalawatu at-thayyibat. Wassalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada Rasulullah. Maka merupakan bentuk yang disyariatkan adalah menyebutkan pula salawat sesudahnya. Ya. Ini yang tertulis oleh perkara yang sangat di dalam sebagian kaum muslimin. Mengapa? Karena yang masyhur yang kita ketahui atau di kalangan mazhab Syafi'i bahwa dalam tasyahud awal tidak dibaca salawat, ya, hanya sampai assalamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ada yang menambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Tidak ada salawat Ibrahimiyah, tidak menyebutkan kelanjutan salawat, ya kan? Maka ini yang masyhur yang kita dapatkan kalau kita singgah di jalan atau beli buku-buku yang dijual di pinggir jalan, maka kita dapatkan bacaan tasyahud awal hanya sampai pada kalimat tersebut, tidak lebih, ya kan? Nah, bagaimana sebenarnya hukum permasalahan dalam masalah ini? Apakah betul dalam tasyahud awal kita tidak membaca salawat? Dan apakah betul ini mazhab Syafi'i? Ini yang akan dikupas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mari kita lihat, beliau mengatakan dalam pembahasan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaguha. Salawat kepada Nabi, tempatnya dan lafalnya, bacaannya, kalimat-kalimatnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersalawat untuk dirinya dalam tasyahud yang pertama maupun yang lainnya. Perhatikan perkataan beliau. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersalawat bagi dirinya dalam tasyahud yang pertama ataupun yang lainnya. Artinya tasyahud pertama maupun tasyahud yang kedua. Untuk tasyahud yang kedua hukumnya wajib. Ya, ada untuk tasyahud yang pertama. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa hukumnya hanyalah sunnah, sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya wajib. Ya, dan bahkan sebagian mengatakan tidak ada bentuk-bentuk salawat dalam tasyahud yang pertama. Namun Syekh Al-Albani mengatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca salawat dalam tasyahud awal dan yang lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah dan An-Nasa'i yang dia hadis Abu Mas'ud, ya, tentang keterangan yang intinya Rasul membaca salawat tersebut. Yang ini menunjukkan kepada kita akan perbuatan Rasulullah tersebut paling tidak hukumnya apa? Kepada Rasulullah menunjukkan hukumnya sunnah. Artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, artinya jangan diingkari jika seseorang membaca salawat tersebut dalam tasyahud yang pertama. Ini paling kurang hukumnya. Tentu saja kita ingin dasar lebih lanjut tentang hal itu. Maka beliau mengatakan, Syahban mengatakan, sesungguhnya Rasulullah telah mensunnahkan hal ini kepada umatnya, telah mencontohkan, memberikan teladan akan salawat ini dalam tasyahud awal maupun yang lainnya kepada umatnya. Dan kalau beliau memerintahkan mereka
untuk salat, untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Dan ada yang sebagai bentuk sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana orang berkata, "Ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaika." Ayat tasyahhud. Berkata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam padamu dalam tasyahud. Kaifa nusalli 'alaika?" Lalu bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Qala, maka kata Rasulullah, "Qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad," sampai akhir kali kalimat dalam hadis tersebut. Maka di sini Rasulullah tanya, kami sudah tahu salam itu dalam tasyahud. Jadi umum kan? Baik tasyahud pertama maupun tasyahud yang kedua. Maka kata Rasulullah, jadi bagaimana cara kita salawat? Kata Rasulullah, "Qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan seterusnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa tidaklah ada tasyahud kecuali disyariatkan padanya salawat, baik dia tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Karena Rasulullah menjelaskan secara mutlak, secara umum, bacalah ini, ucapkan ini. Ya, tidak ada penjelasan bahawa ini hanya untuk tasyahud akhir saja. Tidak. Rakaat ketiga dan keempat, tidak. Kalau boleh salat maghrib, keempat dari salat mulai yang lain, tidak. Tapi dalam bentuk mutlak, dalam bentuk umum. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam tahlilnya, tetapinya dalam hadis ini ada keterangan tentang disyariatkannya salawat kepada Nabi dalam tasyahud yang pertama pula. Dan ini adalah mazhab dari Imam Syafi'i. Dan ini adalah mazhab dari Imam Syafi'i. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Um. Dan kitab Al-Um ini adalah kitab induk yang dikumpulkan oleh Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, langsung dari gurunya Imam Syafi'i. Jadi kitab Al-Um, kitab Imam Syafi'i, disebutkan tentang pendapat beliau akan wajibnya salawat meskipun pada tasyahud yang pertama. Dan apa hukumnya kalau wajib? Satu perkara yang wajib dalam salat. Ada bedanya dengan rukun. Bedanya dengan apa dengan sunnah. Wajib dan rukun berbeda dengan sunnah, bahawa sunnah jika ditinggalkan tidak membatalkan salat. Yang maksudnya hukumnya sunnah, ya, bukan sunnah Nabi yang artinya jalan Nabi, bukan, tapi hukumnya sunnah. Hukum bersiwak sikat gigi misalnya sunnah. Hukumnya sunnah artinya bahawa jika ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan pasti dapat pahala, ya. Nah, bedanya antara rukun dengan kewajiban dengan perkara sunnah dalam salat, bahawa sunnah jika ditinggalkan tidak membatalkan salat. Tapi kalau rukun dan kewajiban dalam salat jika ditinggalkan, ini bisa membatalkan salat. Gitu ya? Nah, cuma berbeda lagi antara rukun dengan kewajiban dari sisi bahawa untuk rukun sengaja tidak sengaja, sengaja ataupun lupa, jika ditinggalkan batal salatnya. Adapun kewajiban jika ditinggalkan karena lupa tidak membatalkan salat. Tapi jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya. Itu bedanya. Ya? Jadi kalau begitu kita dapatkan ternyata pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hukumnya wajib, bahkan salawat dalam tasyahud yang pertama.
Dan ini keterangan yang kita atur. Dan kalau kita lihat keterangan tersebut, dia ada dalam keterangan nomor 1456 dari kitab Al-Um, di mana berkata Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i langsung. Dia mengatakan, coba kita tahu apakah betul menunjukkan kewajiban atau ternyata tidak, hanya sunnah saja. Berkata Imam Syafi'i, والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل ركعة غير الصبح تشهدان. Kata Imam Syafi'i, dan tasyahud serta salawat kepada Nabi, dan tasyahud serta salawat kepada Nabi dalam tasyahud yang pertama. Dalam tasyahud yang pertama, dalam setiap rakaat selain subuh adalah dua tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Artinya selain subuh dan dua rakaat, ya. Artinya maghrib, isya, zuhur, asar, tasyahudnya ada dua. Tasyahud pertama, tasyahud yang kedua. Tasyahud dan salawat kepada Nabi. Intaraka, kata Syafi'i, jika seseorang meninggalkan tasyahud al-awwal, tasyahud yang pertama, wassalata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan pula salawat kepada Nabi. Ingat, tasyahud berapa ni? Tasyahud pertama. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, in taraka tasyahud al-awwal wassalata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-awwal sahihan la i'adata alaihi. Jika seseorang meninggalkan tasyahud awal dan salawat kepada Nabi dalam tasyahud awalnya karena lupa, ia tidak perlu mengulang salatnya. Artinya salatnya sah, dia tidak perlu mengulang salatnya. Wa alaihi sajdat as-sahwi li tarkihi, tetapi dia wajib sujud sahwi 2 kali karena meninggalkan tasyahud dan salawat kepada Nabi tersebut. Ingat, ini menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya apa? Wajib untuk Imam Syafi'i sendiri. Dari kalimat Imam Syafi'i kalau ditinggalkan harus ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi bentuk kewajiban, ya. Tapi betul, dia bukan rukun dan syarat, ya. Kenapa? Sebab seandainya dia rukun, pastilah membatalkan sholat. Tapi dia datang, tapi dia datang dengan penggantinya itu sujud sahwi. Seperti hadis Abdullah bin Buhainah dalam dahulu, ya, tentang wajibnya tasyahud. Maka jika wajib tasyahud, maka wajib pula salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkataan. Tidak lagi dalam halaman 110 perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um, juz yang pertama halaman 102, berkata Syafi'i, wa tashahhudu fil ula wa thaniyati lafzun wahidun la yakhtalif. Dan tasyahud yang pertama dan yang kedua adalah satu lafaz, satu kalimat persis, tidak ada perbedaan. Bagi sama, tentunya. Wa makna qawli at-tasyahud, adapun maksud perkataanku. Siapa ini? Yang bilang? Syafi'i. Wa makna qawli, adapun maksud perkataanku, at-tasyahud wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujzihi ahaduhuma an akhar, tidak menggantikan salah satunya akan yang lain. Tapi kalimat la yujzihi, ijza'nya tidak sah, tidak bisa menggantikan satunya terhadap yang lainnya. Apa maksudnya? Itu salawat
tidak bisa digantikan hanya dengan kalimat tasyahud tahiyat atau assalam, tidak. Tapi tidak salam dan salawat, at-tahiyat dan Allahumma salli ala Muhammad, satu rangkaian. Itu kata Imam Syafi'i, meskipun dia mengatakan tasyahud, dan tasyahud di yang pertama maupun yang kedua adalah satu kalimat yang tidak ada perbedaan sama. Dimudahkan. Yang saya maksud dengan tasyahud adalah tasyahud dan salawat kepada Nabi. Salah satunya tidak bisa menggantikan yang lain. Ya, makanya kalimat yang tegas dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang disyariatkannya membaca salawat meskipun pada tasyahud yang pertama. Saya yang kita bilang ya, Bila itu tanyakan kepada hadirin akan perkara ini, karena terkadang kita terbiasa dengan cara dalam ibadah yang kemudian ternyata kita tidak perhatikan keterangan para ulama dan keterangan umum dari hadis Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Sehingga kita menyangka tidak boleh untuk mengucapkan salawat dalam tasyahud yang pertama. Bahkan kita nisbahkan itu sekarang kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ternyata beliau sendiri mengatakan atau mengisyaratkan tentang wajibnya perkara itu meskipun pada tasyahud yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara keterangan yang menguatkan, ya, mungkin kita mengatakan ini kan perkataan Imam Syafi'i. Ada tidak keterangan hadis yang tegas yang menunjukkan bacaan salawat masuk dalam makna tasyahud, atau jika disinggung kalimat tasyahud berarti sekaligus disebutkan pula di situ salawat? Maka ternyata ada, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia menyebutkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya. Hadisnya riwayat Abu Uwainah dan Imam Muslim. Meskipun Imam Muslim rahimahullah taala tidak menyebutkan kalimatnya, lafalnya, hanya menyebutkan sanadnya. Ya, dalam hadis tersebut, hadis yang ma'ruf saja yang kita tidak gunakan atau tidak pernah baca tentang pada salat tarawih Rasulullah yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Salat tarawih disebutkan tata cara atau keberagaman bentuk rakaat-rakaat salat Rasulullah dalam salat malam. Ya, ada 11 rakaat, ada 13 rakaat, ya. Kemudian ada juga kadang yang 2 sampai witir, ya. Ada juga yang dalam bentuk witir dulu, yaitu 7 rakaat dan 9 rakaat. Setelah itu 2 rakaat sambil duduk genap. Ya, mungkin pernah dengar hal ini. Ya, nah inilah yang dimaksud pada sebagian penyebutan salat lain Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan, kunna na'uddu li Rasulillah SAW siwakahu wa tuhurahu. Na'uddu li Rasulillah SAW siwakahu wa tuhurahu. Adalah kami, kata Aisyah, menyiapkan bagi Rasulullah siwaknya, sikat giginya, bersuginya, dan air wudhunya. Sejak malam disiapkan. Ketika Rasulullah tidur sudah disiapkan oleh istrinya. Fada'atahullahu fima sya'a yal'atan min lail. Maka Allah pun membangkitkan Rasulullah, membangunkan Rasulullah setelah pada malam hari pada waktu yang Allah kehendaki untuk beliau bangun. فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات. Maka beliau pun menyikat giginya, lalu berwudu, kemudian salat 9 rakaat. Salat witir lebih dahulu. Salat witir lebih dahulu. Dan hal ini penting menunjukkan kepada kita bahwa perintah Rasulullah, ij'alu akhir salatikum al-witra, jadikanlah salat yang terakhir kalian adalah salat witir. Ini bukanlah bentuk perintah kewajiban, tapi bentuk tuntunan yang utama, yang afdal. Sebaiknya salat genap-genap dulu, baru yang terakhir witir lagi. Tetapi tidak mengapa bagi orang yang mau witir dulu,
Lalu kemudian setelah itu sholat yang kena tidak mengapa, ini tidak terlarang karena Rasulullah pernah mencontohkannya dalam hadis yang akan kita bahas. Ya, karena itu kadang terdapatkan sebagian kaum muslimin ketika sholat bersama imam, ya, dia rakaat. Setelah itu karena dia mungkin ingin witir di rumahnya atau masih ingin malam lagi tengah malam, dan dia ingin jadikan witirnya yang terakhir malam nanti, maka setelah selesai rakaat dari imam, dia mundur dan pulang ke rumahnya. Ya, kenapa? Karena dia menganggap kalau saya ikut witir bersama imam, saya tidak boleh lagi sholat di rumah malamnya nanti. Ya, nah, itu sebenarnya jika dia ingin seperti itu, sebaiknya yang afdal utama dia sholat bersama imam sampai selesai, termasuk witirnya. Kenapa? Karena ada keterangan yang besar, pahala yang agung, yang Rasulullah bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yasai, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa sholat bersama imam sampai imam bubar, termasuk witirnya berarti kan, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi kalau begitu, dia sholat bersama imam meskipun witir, dia sholat sesuai dengan keterangan. Setelah itu di rumah dia tidur misalnya dan terbangun jam 3, maka tidak mengapa dia sholat, cukup sholat genap semua. Setelah itu sholat sambil duduk 2 rakaat. Waktu itu dulu baru sholat genap. Sebenarnya ini kalau mengatakan perintah menjadikan sholat itu sebagai sholat terakhir itu bukanlah kewajiban, itu yang paling utama. Keutamaannya seperti itu. Tapi kalau kita ingin kaitkan yang lain, sholat bersama imam ada itu tuntas dan masih ingin lagi sholat di tengah malamnya nanti, boleh, maka ini tidaklah mengapa dengan sholat guna-guna saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah mencuci buat ibunya lalu berwudu, kemudian sholat 9 rakaat. Perhatikan dalam berikutnya, la yajlisu fihinna illa inda tsamina. Rasulullah SAW tidak duduk di antara sholat 9 rakaat itu kecuali pada rakaat ke-8. Sama itu maksudnya. Jadi rakaat pertama sampai rakaat ke-8 tidak pernah duduk. Sampai rakaat itu tidak duduk. Jadi tasyahud tidak ada. Jadi setelah sujud kedua bangun Allah Akbar langsung berulang masuk rakaat kedua. Sujud kedua rakaat kedua Allah Akbar bangun masuk rakaat ketiga. Tidak ada duduknya. Nanti duduk tasyahud yang pertama pada rakaat ke-8. La yajlisu fihinna illa inda tsamina. Tidaklah dia duduk di antara rakaat itu kecuali pada rakaat ke-8. Fayad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berdoa kepada Allah dan berselawat kepada Nabi ini. Ini tahiyat awal, ya. Ternyata Rasulullah berdoa di tahiyat. Dan setelah itu kemudian berselawat. Tidak disebutkan. Wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala nafsihi. Thumma yanharu. Kemudian tidak salah pada pelakon Rasulullah membantu Allahu Akbar langsung thumma yanharu wa la yusallimu dan tidak salah thumma yusalli tasi'ah kemudian salat naik ke rakaat yang ke-9 thumma yahmi rabbahu kemudian setelah itu dia duduk yahmi rabbahu memuji Allah itu sebagai awal adalah akhirnya yahmi rabbahu wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat dari tahiyat kan wa yad'u dan berdoa thumma yusallimu tasliman yusmi'una kemudian berucap salam dengan satu salam yang kami dengarkan yang ia mendengarkannya kepada kami. Hadisnya riwayat Abu Hurairah. Sudah di sini jelas disebutkan bahwa Rasulullah yad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat ke-8 yang ia adalah tahiyat yang
yang pertama. Mohon maaf dari buku tambahkan dari kitab yang lain, ya. Dari dari Nur Syekh Al-Jannah Al-Fatara, Syekh Hasan Al-Rizal yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah ini, yang ia dituliskan ini dari silsilah hadis as-sahihah dari kitab Syekh Al-Jannah yang lainnya. Jadi saya kira jelas tadi. Katakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahawa tasyahud dirangkaikan dengan salawat, meskipun pada tahiyat yang awal ternyata berdasarkan kepada hadis yang sahih, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jika ada yang berkata, tapi ini kan salat malam, ya. Sedangkan yang kita bahas salat wajib. Maka dijawab oleh Syekh Al-Albani, ya, memang dia salat malam, tetapi hukum asalnya ada yang berlaku pada salat malam, itu pun berlaku pada salat wajib. Ya, tidak ada perbedaan kecuali adanya pengkhususan. Ya, jika tidak ada pengkhususan, maka itu menunjukkan demikianlah hanya perkara-perkara tasyahud ini. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir, kedua-duanya diwajibkan pada membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami ingatkan bahawa tentu saja dibedakan antara dulu tasyahud awal dan dulu tasyahud akhir dari segi panjang pendeknya. Ya, bahwa pada tasyahud awal seolah-olah beliau duduk di atas api sebentar. Ya, tapi ingat, ini bukan berarti kita menghalangi saudara-saudara kaum muslimin dari menyelesaikan bacaan tahiyatnya dengan sempurna dan menambahkan setelah tahiyat tersebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keumuman hadis tasyahud kita dapatkan dibolehkan pula berdoa kepada Allah dengan doa yang kita inginkan, meskipun pada tasyahud awal. Tetapi sekali lagi tetap menjaga bahwa tasyahud akhir lebih panjang dari tasyahud awal. Itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera ada lagi keterangan yang lain seputar hal tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i yang juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa dalam tasyahud selalu berangkaian dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat An-Nasa'i hadis nomor 1115, di mana Rasulullah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah mengajarkan kepadanya tentang tahiyat. Kemudian dia mengatakan ada pun lafaz tahiyatnya disebutkanlah tahiyat Abdullah bin Mas'ud ini. Namun dalam tambahan dalam riwayat An-Nasa'i setelah penyebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, berkatalah Abdullah bin Mas'ud ila akhir tasyahud, sampai akhirnya tasyahud. Yang itu saja kita tahu bahwa kalau tasyahud yang masuk dalam tahiyat, maka sudah pasti dia berakhir pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ternyata sampai akhir tasyahud menunjukkan ada yang diringkas, masih ada yang belum disebutkan, dan ini isyarat bahwa yang dimaksud adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saya kira riwayat Aisyah tadi lebih tegas, lebih jelas. Wallahu a'lam. Saya kira ini ada pertanyaan dari jemaah untuk pembahasan. Bagaimana dari dengan yang dijelaskan bahwa tidak pakai salawat di tasawuf? Mereka adalah karena bersendirinya penyebutan tasyahud tersebut dalam bacaan tasyahud. Artinya bahwa ketika belajar dari Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang banyak dijaga kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud kepada Abdullah bin Abbas,
Abu Musa Al-Asy'ari sebagainya, ya. Yang disebutkan hanya tahiyat saja. At-tahiyatu lillah wassalatu thayyibah, ya. Atau dengan bentuk-bentuk yang tadi kita sebutkan. Tanpa penyebutan salawat. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu ini menunjukkan bahwa dia adalah tasyahud saja. Adapun penyebutan yang dilakaikan dengan salawat, kata mereka ini khusus untuk tahiyat akhir. Itu hadis qad arafna as-salamat, maka yang sudah alaikan. Ketika bertanya kan sudah tahu cara salam kepada wahai Nabi, lantas bagaimana cara bersalawat? Rasul mengajarkan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kata mereka ini khusus untuk tahiyat akhir. Dan telah kita uraikan tadi bahwa keterangan sahabat tentang bacaan tahiyat ini tidak mengingkari, tidak menafikan adanya salawat. Mengapa? Sebab boleh jadi mereka secara otomatis telah memahami bahwa salawat dan tasyahud itu sendiri adalah satu rangkaian. Seperti perkataan Imam Syafi'i, makna qauli at-tasyahud adalah at-tahiyat, at-tasyahud wa as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rangkaian. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang tadi disebutkan. Hanya saja mereka mengatakan, atau kebanyakan mengatakan, itu tahiyat akhir. Padahal tidak ada keterangan bahwa itu adalah petunjuk untuk tahiyat akhir. Ketika Rasul ditanya, wa ya Rasulullah qad alimna as-salamat. Sebenarnya wa'amma as-salamat qad arafna. Adapun salam wahai Nabi, itu tasyahud, kami sudah hafal, kami sudah tahu. Fakaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana cara bersalawat kepadamu? Maka Rasul mengatakan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhirnya. Sekali lagi, dalam hadis ini tidak ada keterangan sama sekali. Tidak ada huruf pun yang mengatakan bahwa ini untuk khusus tahiyat akhir. Bahwa salawat tadi tidak ada. Sifatnya bahwa kami sudah tahu cara tasyahud. Lalu bagaimana cara salawat? Kami sudah tahu cara salam. Itu tasyahud. Lalu bagaimana cara salawatnya? Dan ini umum. Di mana saja dibaca tasyahud berarti dirangkaikan dengan salawat. Sehingga pengkhususan dengan mengatakan ini untuk tasyahud akhir saja membutuhkan dalil. Dan tidak ada keterangan tentang hal itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bahkan keterangan yang tegas dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dalam tahiyat yang pertama pada rakaat ke-8 dari 9 rakaat salat malamnya membaca tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dalam Muwatta dalam sahih. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian. InsyaAllah bisa dilihat selanjutnya nanti tentang bacaan-bacaan salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga beliau. Dan ada faedah-faedah yang perlu kita perhatikan nanti. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan sifat salat Nabi SAW ini. Dan tentu saja sebaik-baik kita adalah orang yang berusaha mengamalkan apa yang telah sahih dari keterangan-keterangan Rasulullah SAW. Tentunya tanpa kita menyempitkan apa yang telah diluaskan oleh Rasulullah. Artinya, jika ada keuntungan keberagaman bacaan, boleh memilih bacaan itu, jangan kita sempitkan. Kita paksa kalau baca ini yang tidak sah, tidak, ya? Tanpa kita menyempitkan apa yang telah diluaskan oleh Rasulullah SAW, dan juga tidak boleh tentu saja meluas-luaskan, ya, seenaknya menambah dalam apa yang tidak ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ya, apa yang diluaskan oleh Rasulullah diberikan ke lapangan, silakan pilih yang mana yang diinginkan, asalkan ada tuntunannya, maka kita laksanakan dengan lapang dada, tanpa saling menjatuhkan tuduhan, ejekan ataupun celah. Ya, adalah perkara-perkara yang ditetapkan dari sunnah Rasulullah, yang diperingatkan dengan tegas untuk tidak menyelisihinya, yang dituntunkan huruf per huruf, hendaknya kita perhatikan dan jangan mudahkannya, apalagi menambah apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan demikian kita berharap semoga salat kita menjadi salat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan jadilah dia sebagai salat yang mencegah kita dari fahsya, dari kejelekan dan kemungkaran. Saya kira demikian, dan semua kita termasuk orang-orang yang demikian ini, alladzina hum fi shalatin khashi'un, orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya, senantiasa mengharapkan pahala dari Allah dalam ibadahnya, dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi dalam gerakan-gerakan salatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.